Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wa li auladis ati wa li songo ajma'in radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات غفرهم الله. لهم الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para asatidah, para jamaah sekalian, bapak ibu yang hadir, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata wa sa'ada wa salama wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, niki ngapunten wonten acara tausiyah sekedhik tentang nisfu Sya'ban. Sebab amalan nisfu Sya'ban ini bagi yang belum tahu dalilnya, belum tahu riwayatnya, belum tahu dasarnya, akan terseret kepada pemahaman yang mengatakan bahwa nisfu Sya'ban sesat. Nisfu Sya'ban sesat. Ini perlu disampaikan. Para hadirin Bapak Ibu saya hormati, menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain Syarah Qurratul Ain yang wafat tahun 1897 Masehi di Mekah, beliau mengatakan bahwa ada 5 bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Zulhijjah, bulan Zulqaidah, dan bulan Sya'ban. Nah, kita sekarang mancek atau bulan Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Jadi nisfu niku pertengahan, nisfu pertengahan Sya'ban, bulan Sya'ban. Berarti nisfu Sya'ban itu adalah pertengahan bulan Sya'ban. Nah, kata Sya'ban itu kathah banget sing ngarani istilah-istilah. Cuma kula niki seneng kali Syekh Nawawi yang mengatakan bahwa Sya'ban itu dari kata syi'ab. Dari kata syi'ab. Apa syi'ab itu? Syi'abun, syi'ab. Syi'ab itu artinya adalah tangga menuju puncak. Mengapa syi'ab? Artinya tangga menuju puncak, yang berarti bahwa bulan Sya'ban itu adalah syahrul isti'dad, syahrul atau bulan persiapan menuju atau menghadapi bulan Ramadan. Ini Sya'ban. Lah, Imam Syafi'i piyambak
Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um dan juga termaktub dalam kitab Sunanul Kubra karangannya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa wa balaghana annahu kana yuqalu, telah sampai kepada kami bahwasanya dikatakan inna du'a yustajabu, sebenarnya doa itu mustajab fi khamsi layalin, di dalam 5 malam. Apa 5 malam itu? Yang pertama adalah fi lailatul jumu'ati. Jadi malam yang mustajab doanya itu yang pertama malam Jumat. Lailatul Adha, malam Idul Adha. Yang ketiga walailatul fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat wa awali lailati Rajabin, yaitu malam awal bulan Rajab. Yang kelima adalah wa lailatin nisfi min Sya'bana, malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi ini menurut Imam Nawawi. Bahkan beliau mengatakan sendiri begini, saya pribadi, kata Imam Syafi'i, menganggap bahwa amalan-amalan nisfu Sya'ban itu yang positif, sangat positif. Bahkan dianjurkan di malam-malam itu selagi masyarakat muslim tidak menganggap nisfu Sya'ban sebagai fardu. Nah, ini adalah dari Imam Syafi'i. Kemudian ulama-ulama memang di zaman Kanjeng Nabi dan para sahabat itu tidak pernah melakukan atau meramaikan malam nisfu Sya'ban secara kaifiyah, tata cara kayak begini. Tetapi secara pribadi beliau, bahkan Nabi Muhammad sendiri itu setiap malam nisfu Sya'ban, hadis sahih, itu selalu berdoa, bersujud, berdoa, sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Sehingga kita nggak mamang, kenapa malam ini kita sholat, kenapa malam ini kita zikir, kenapa nanti setelah hajat kita sujud lama. Semua ada dasarnya. Nah, malam ini para hadirin niku malam Lailatul Maghfirah, malam pengampunan. Bahkan sahabat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu an, anaknya Abu Jahal yang muslim, mengatakan bahwa nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Mubarakah. Loh, zaman sahabat sudah mengistilahkan nisfu Sya'ban adalah Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Jadi buka kitab sejarah loh nggih. Nah, kemudian dikatakan Lailatul Maghfirah sebab Nabi dawuh, niki riwayatnya sinten? Riwayatnya Imam Hambali. Jadi kalau ada orang yang mengaku pengikut Imam Hambali tetapi tidak mau mengakui hadis nisfu Sya'ban, dipertanyakan keilmuannya, dipertanyakan kealimannya. Jadi ada riwayat Imam Hambali, termasuk juga Imam Tirmidzi, termasuk juga Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah dan sebagainya mengatakan yuttali Allahu ila khalqih. Jadi Allah setiap nisfu Sya'ban itu mengawasi seluruh makhluknya. Saya ulangi, ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi dawuh yuttali Allahu ila khalqih. Sesungguhnya Allah mengawasi seluruh makhluk fi lailatin nisfi min Sya'bana, setiap pertengahan malam nisfu Sya'ban. Ya. Fayughfiru li jamil khalqi, dan Allah mengampuni semua makhluknya illa li musyrikin, kecuali orang-orang musyrik, wa musyakhinin, dan orang-orang yang mengadakan permusuhan. Ini yang tidak dapat ampunan. Para rahimakumullah, semua makhluk di bumi ini akan diampuni Allah
Ini menurut dari hadis tersebut. Tetapi ada keterangan dari kitab Latful Intibahat karangannya Habib Soleh bin Ahmad bin Salim Al-Idrus Malang. Beliau mengatakan malam nisfu Sya'ban, malam pengampunan yang mustajabah. Siapa yang minta ampun kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan pengampunan yang mohon yang sebesar-besarnya, pasti diampuni. Kecuali 8 orang kata beliau. Sinten 8 orang? Yang pertama adalah orang musyrik, orang kafir, orang musyrik pasti, soalnya dilarang Islam. Yang kedua orang yang bermusuhan. Yang ketiga tukang adu domba. Yang keempat selalu menebar fitnah atau permusuhan terhadap orang lain. Pemutus tali persaudaraan, orang sombong dengan apapun yang dimiliki, kemudian minuman keras, dan pembunuh yang belum bertobat. Ini kata beliau. Jadi kalau kita termasuk dari itu semua, maka kesempatan malam ini mari kita istighfar, menghadap kepada Allah, minta ampunan yang sebesar-besarnya kepada Allah. Karena malam ini terus terang adalah malam Lailatul Maghfirah, malam pengampunan, wa lailatul barokah, ya. Itu malam penuh keberkahan. Para hadirin rahimakumullah. Loh, kenapa nisfu Sya'ban kok dilakukan, ya? Kenapa dilakukan? Nah, ini ada hadis dari sahabat Nabi, ya. Kemudian dari ini ada dalam kitab, termasuk kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Ghunyah, ya. Nabi dawuh, ma ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih setelah Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam nisfu Sya'ban, ya. Wahia minal layali ya fiha du'a'u. Ia merupakan salah satu malam yang mana doa di dalamnya pasti terkabulkan, ya. Allati yustajabu fiha ad-du'a'u. Siapa berdoa di dalamnya pasti akan terkabul. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian pernah begini, mengapa kita mengatakan ini? Sebab Nabi dalam riwayat istrinya Ibu Aisyah radhiyallahu anha, pernah Nabi keluar malam, kemudian dicari oleh Ibu Aisyah. Nabi kemana kok nggak ada di kamar? Dicari di luar, akhirnya ketemu Nabi Muhammad SAW berada di Baqi', berada di Jannatul Baqi', makam Baqi'. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ternyata Nabi menengadahkan kepalanya dan tangannya ke langit, mendoakan orang-orang meninggal dalam Baqi', mendoakan kaum muslimin, mendoakan orang umatnya dan sebagainya. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Kalau panjenengan baca hadis ini di kitab-kitab Sahih Jami Shaghir, Sahih Al-Sahih Albani, tidak ada. Dihilangkan itu hadis ini. Hati-hati. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Daraqutni, Imam At-Tabari, Imam Tabrani, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Az-Zahabi, Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani, banyak imam hadis pada ulama tabi'in yang menyatakan hadis ini hadis sahih, ya. Jadi perlu kita terangkan para hadirin rahimakumullah. Dan juga pernah ketika malam nisfu Sya'ban, ya, Ibu Aisyah mencari Nabi mana lagi, ya. Dicari, ternyata Nabi sedang sujud lama. Jadi Nabi dilihat oleh Ibu Aisyah sujudnya lama sekali, bahkan Ibu Aisyah nangis, Bu. Dikira Nabi wafat, saking lamanya sujud Kanjeng Nabi. Wah, ini Kanjeng Nabi wafat. Akhirnya digerakkan tangannya,
Nabi bergerak jarinya masih hidup. Kemudian setelah Nabi bangkit selesai sholat, maka Nabi mengatakan kepada istrinya, wahai Aisyah, tahukah engkau malam apakah ini? Yang tahu Rasulullah. Maka Nabi menjawab, malam ini adalah malam istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Allah mengawasi terhadap makhluk-makhluknya. Allah mengampuni terhadap orang yang minta ampun kepada ini, terhadap orang minta sayang kepada Allah, dan juga Allah menyingkirkan hati-hati yang pendendam dalam diri manusia. Jadi sing punya penyakit seperti itu, mumpung malam ini ayo kita berzikir, kita sholat, barangkali penyakit hati dalam diri kita hilang dengan barokah nisfu Sya'ban. Paham nggih? Niki kudu kedah anu. Loh, apa ada kemudian kita berjamaah rame-rame? Ada, saya terangkan para hadirin terakhir ya. Nah, memang Nabi dan sahabat Nabi tidak pernah melakukan kaifiyah seperti ini, tidak ada. Tetapi yang memulai tradisi nisfu Sya'ban secara berjamaah itu adalah ulama tabi'in senior. Ulama tabi'in senior, murid para sahabat Nabi. Andai kata ulama salaf tabi'in senior ini salah, maka sahabat Nabi, guru-gurunya itu pasti menyalahkan amaliyah murid-muridnya, pasti. Tetapi nggak salah. Lah kemudian menurut Imam Ibnu Ishaq Ibnu Rahawai, ya, Ishaq bin Rahawai, salah satu sahabat Imam Hambali, juga guru dari Imam Bukhari, menyatakan begini, bahwa amaliyah nisfu Sya'ban itu dimotori oleh ulama-ulama tabi'in senior pada zamannya, dan juga dikatakan oleh Ishaq Ibnu Rahawai, guru Imam Bukhari, bahwa amaliyah para ulama-ulama salaf itu bukan perbuatan bid'ah. Nah, ini guru-gurunya ulama hadis loh ya. Ishaq Ibnu Rahawai ini guru-gurunya ulama hadis besar, mengatakan amaliyah, tradisi amaliyah para tabi'in waktu itu nisfu Sya'ban bukan perbuatan bid'ah. Andai kata ada orang mengatakan itu bid'ah, maka bid'ahnya bid'ah hasanah. Saya jelaskan para hadirin tentang bid'ah. Kita tidak usah noleh ulama salafi, kita tidak usah noleh ulama wahabi, kita tidak usah noleh ulama takfiri, ulama lain. Kita cukup berpegang selaku orang NU, berpegang pada 4 mazhab. Saya bolak-balik ngandani ini kan, orang NU berpegang pada 4 mazhab. Nah, 4 mazhab sepakat bahwasanya bid'ah itu ada 2, bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Bahkan mayoritas ulama selain Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu sepakat bid'ah ada 5. Ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram, ada bid'ah mubah. Ini 4 mazhab. Jadi kalau angger amalan semua dianggap biadolalah semua, nggak nyambung dengan ulama-ulama kita, nggak nyambung, ya. Sebab ulama kita 4 mazhab mengatakan bid'ah hasanah, paham nggih? Ya, ini perlu dipahami. Saya ingatkan, Umar bin Khattab sendiri yang mempelopori sholat tarawih berjamaah itu pada zaman Umar bin Khattab. Oke. Jadi tarawih rumen mboten bareng-bareng. Tradisi tarawih berjamaah dipelopori oleh Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan ketika tanya orang, kenapa sampeyan tarawih berjamaah dan itu tidak pernah diperintah oleh Kanjeng Nabi? Maka Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhi. Ni'matul bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, itu jawaban dari Umar bin Khattab. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, tidak usah mamang, tidak usah mamang. Terakhir kali Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan,
fayambaghi lil mu'min ay yafarragha fil tilkal lailati li dzikrillahi ta'ala wa du'aihi bi ghufranidz dzunubi. Maka dengan keterangan tadi seyogyanya bagi orang mukmin untuk mencurahkan malam ini ya, malam ini berzikir kepada Allah dan berdoa agar diampuni dosa-dosanya. Maka kita himbau, ulama tabi'in sudah melakukan, ulama tabi'in melakukan, ulama mutaakhirin melakukan, ulama-ulama kita NU juga melakukan. Maka jangan mamang untuk melakukan amaliyah nisfu Sa'ban. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ya. Kalau tanya orang ini, saya lupa. Kalau ditanya orang, Pak, ya, misalnya ada orang bid'ah, katakan Ibnu Taimiyah, ya, rujukan dari ulama-ulama Salafi dan Wahabi. Dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan tradisi nisfu Sa'ban ulama tabi'in. Beliau mengatakan apa? Kama kana yaf'alu tawaifa minas salafi fahuwa hasanun. Tradisi ulama salaf fahuwa hasanun, itu bagus. Fala yungkaru, jangan diingkari. Loh, ini perkataan Ibnu Taimiyah, rujukan ulama-ulama Wahabi yang mengatakan nisfu Sa'ban fala yungkaru, jangan diingkari. Jangan diingkari. Fahuwa hasanun, maka itu baik. Paham nggih? Paham nggih? Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.